Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua? Siapkan dulu nak. Stay. Go. Lamina salib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Dimulai. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu semuanya silakan berdiri. Berdiri yang bagus nak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu sebagai dirjennya ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita sahur dulu ya nak. Tahu tepuk pramuka? Oke, kita tepuk pramuka 2 kali. Are you ready? Go! Tepuk pramuka, mulai. Oke. Betul kelas? Siapa yang tidak hadir? Ini Ibu. Oke, alhamdulillah. Berarti pada pagi hari ini semua nihil. Berarti sehat semua hari ini kan nak? Sehat, Ibu. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Ibu menanyakan kembali mata pelajaran yang sudah Ibu jelaskan 2 hari yang lalu mengenai organ pada Manusia. Masih ingat apa aja organ pada manusia? Masih, Ibu. Apa nak? Mata, hidung, apa? Telinga, ginjal, lidah, jantung, paru-paru, anus, apa lagi? Kulit. Apa lagi selain kulit?
apa yang terjadi? Mati. Oke, dia akan mati. Coba kau bayangkan tumbuhan. Tahu tumbuhan, Nak? Tahu, Ibu. Contohnya kita buat tumbuhan tomat, ya kan? Jika akarnya tidak berfungsi, maka dia akan Mati. Kita lanjut, kita masuk organ pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran organ pada tumbuhan yaitu yang pertama menyebutkan organ-organ pada Tumbuhan. yang kedua menjelaskan fungsi setiap organ pada Tumbuhan. lalu yang ketiga memberikan contoh peran organ tumbuhan dalam Kehidupan. ini adalah tujuan Pembelajaran. Kita lanjut. Kita masuk di pengertian organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan adalah bagian-bagian tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu untuk mendukung kelangsungan hidup Tumbuhan. Apa tadi pengertian organ tumbuhan? Bagian-bagian tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu untuk mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Berarti dia bagian-bagian tertentu dari tumbuhan. Kita lanjut. Hal yang dipelajari pada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Tahu akar? Tahu. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu yang terakhir adalah Oke, ya kita lanjut lagi, lanjut. Yang pertama itu, ini tumbuhannya, Nak. Tengok ke depan. Ini yang di bawah namanya baru yang ini yang tegak namanya yang berwarna hijau namanya ini yang berwarna kuning apa namanya yang merah biji buah apa Oke, biar kita lanjut fungsinya. Yang pertama di sini akar. Ini akar. Ya. Akar. Di sini fungsi dari akar itu adalah satu, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Berarti fungsi akar ada empat. Apa yang pertama? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Inilah fungsi dari akar. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini ada yang namanya jenis-jenis akar. Ada yang dinamakan akar serabut. Kalau dia akar serabut, bercabang kecil dan tidak dalam. Yang kedua akar tunggang. Kalau dia akar tunggang, bercabang kuat dan besar. Di sini ada akar serabut. Kalau dia akar serabut itu, Nak, dia itu umur tumbuhannya tidak lama. Cuma berkisaran 1 sampai 4 bulan. Itu dia akar serabut. Apalah contohnya akar serabut? Oke, kentang. Apalagi? Tomat. Apalagi yang contohnya akar serabut? Jagung, cabe, padi. Yang tumbuhannya itu tumbuh cuma 1 sampai 4 bulan. Itu adalah contoh akar
yang tumbuh bertahun-tahun? Pohon matoa. Pohon matoa, mangga, apalagi manggis, durian, yang tumbuh bertahun-tahun yang lama, apalagi weni, kelapa, itulah contoh dari akar. Oke, sekali lagi, kalau dia akar serabut, itu adalah bercabang kecil dan tidak hidupnya cuma 1 sampai 4 bulan. Contohnya satu tadi cabe. Tahu cabe? Tahu, Ibu. Padi. Tahu padi? Tahu, Ibu. Apa lagi? Jagung, kangkung. Ini kan sekarang serabut. Bawang, ya. Tepuk tangan dulu ya. Lalu yang kedua, akar tunggang. Contohnya dia hidup tumbuhannya itu lama, bisa bertahun-tahun, bisa 4 tahun baru mati. Contohnya di sini manggis, ya kan? Mangga, durian, weni, rambutan, kelapa. Kalau dia akar tunggang yang hidup tumbuhannya lama. Oke, biar kita lanjut lagi, Nak. Yang kedua, organ pada tumbuhan itu adalah batang. Apa ini? Batang. Fungsi batang ada 3. Yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk benih. Berarti fungsi batang ada 3. Berarti kalau dia tumbuh daun, buah, dan bunga itu di mana? Di batang. Fungsi yang pertama, tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Itulah fungsi dari batang. Oke, lanjut. Jenis-jenis batang. Tengok ke depan, Nak. Apa yang pertama jenis batang? Batang berkayu, keras dan kaku. Apalah contohnya batang berkayu, keras dan kaku? Keras dia batangnya, apa contohnya? Mangga. Situ-situ? Durian, rambutan, kelapa, manggis. Nah, itulah contohnya batang berkayu. Baru yang kedua, batang basah, lunak dan mudah patah. Apa contohnya batang yang basah? Apa tadi, Nak? Genjer. Tahu genjer? Tahu. Apa lagi yang basah dia? Jagung, kangkung, pisang. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Apa Irfan? Yang batangnya basah? Kangkung, padi. Ada lagi? Berarti kalau dia batangnya basah, kembali ke akar serabut. Tumbuhannya nggak lama hidup, ya. Berarti kalau dia batang berkayu, kembali ke akar tunggang. Kalau dia batang basah, kembali ke akar serabut. Kalau dia batangnya berkayu, kembali ke akar tunggang. Oke, biar kita lanjut. Itu batang nomor 2 ya, organ pada tumbuhan. Oke, baru kita masuk nomor 3. Apa nomor 3? Daun. Daun.
tumbuhan itu adalah daun. Tengok, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kalau dia tumbuhan, bernapas, menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Kebalikan dari manusia. Kalau dia manusia, bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oke, paham sampai di situ? Paham. Lanjut. Jenis-jenis daun. Tengok ke depan, nak. Ada di situ jenis daun, ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang lurus, dan ada yang menjari. Tengok, kau perhatikan dulu ke depan. Kalau dia menyirip, tengok menyirip, melengkung, tidak lebar. Daun apalah, tumbuhan apalah yang daunnya menyirip? Daun sawo, oke. Irfan? Nangka, oke. Sana? Apa? Daun kopi. Marito? Daun yang menyirip. Mangga. Apa lagi, nak? Rambutan, dia menyirip. Ya, itulah contohnya daun menyirip. Baru yang kedua, melengkung. Apalah tumbuhan yang daunnya melengkung? Apa, nak? Kangkung. Yang melengkung dia ke bawah. Ya kan? Apalagi? Genjer. Apa? Labu. Apalagi? Ubi jala. Dia melengkung. Semangka. Semangka melengkung nggak? Melengkung. Baru daun yang lurus. Apalah yang daun yang lurus? Kangkung yang kangkung cabut. Jagung. Padi. Apa, nak? Oke, daun pisang, bambu, daun pepaya. Itu enggak lurus, itu menjadi nanti. Ini yang kita bahas yang lurus, nak. Apalagi yang daunnya lurus? Tebu. Tahu tebu? Tahu, Ibu. Mana aku makan tebu? Pernah, Ibu. Gimana rasanya? Manis, Ibu. Itulah contoh daun lurus. Sekarang contohnya yang daun menjari. Daun singkong. Itulah daun singkong. Gunakan bahasa yang bagus. Apa lagi, nak? Apa? Oke, daun pinang. Daun pinang lurus apa menjari? Daun pinang. Berarti dia lurus. Ini yang menjari yang Ibu tanyakan. Daunnya yang menjari. Kayak Ibu. Daun pepaya. Apalagi? Daun jarang, ya kan? Daun ubi. Ubi singkong. Ubi apa? Ubi jalan. Ada kan menjari? Oke, itulah contohnya jenis-jenis daun beserta contohnya. Lanjut. Yang terakhir, yang keempat adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu fungsi bunga juga ada 3. Apa yang pertama? Tempat terjadinya penyerbukan. Tempat terjadinya Penyerbukan. Yang kedua, Hasil biji tumbuhan. berarti yang menghasilkan biji sama buah itu adalah Bunga. Baru yang ketiga, Alat reproduksi tumbuhan. adalah fungsi dari Bunga. Di situ ada memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat.
menjelaskan yang namanya organ pada tubuh. Ada pertanyaan? Jelas? Sekarang ini ada ibu kuis. Oke, coba kita baca dulu kuisnya. Ada pertanyaan, jawabannya benar dan salah. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dari dalam tanah. Benar atau salah? Nomor 2. Oke, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar apa salah? Benar apa salah? Jawabannya adalah salah. Ini kan ada batang yang berbasah, iya kan? Jadi ini kuat. Nggak semua batang itu kuat. Ada yang basah, ada yang lembek kan tadi? Contohnya tadi yang basah itu kangkung. Apalagi sawi, jadi ya berarti ini salah. Kita lanjut pertanyaan di nomor 3. Bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Benar? Bentuk daun tadi ada 4. 1. Benar apa salah? Lanjut. Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar. Jadi fungsi buah adalah melindungi biji. Benar apa salah? Benar. Oke, sampai sini paham semua nak? Paham. Biar kita lanjut di kelompok ya nak. Ini ada dibagikan tugas per kelompok. Ini memang sesuai dengan kelompok organ pada tumbuhan, ya. Ini nak per kelompok ya nak. Pegang. Dikerjakan per kelompok. Oke. Sana sudah belum? Belum. Oke. Ini membagikan sesuai berkelompok ya nak. Biar dibagikan nama kelompoknya. Pegang. Yang ini kelompok buah. Buah ya nak. Ini buah, ini akar. Puswa, kau kelompok batang. Sana daun, sana bunga, ya. Di situ kan ada nak. Ada di situ LKPD ilmu pengetahuan alam. Temanya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di bawah
perkuat fungsinya seperti yang dijelaskan di depan. Tapi nggak dibuka lagi. Ini kan sudah tugas kelompok. Setiap kelompok kerjakan per kelompok. Paham? Oke, kerjakan nak. Ayo kerjakan. Ayo nak, enak. Per kelompok. Tengok. Iya, sesuai dengan kelompokmu. Nama kelompokmu organ pada tumbuhan. Oke, buat fungsinya ya nak. Diskusikan. Apa fungsi dari akar? Apa fungsi dari batang? Oke, lanjut. Oke, bagus nak. Ini udah kau juga mau tulis nak? Tuliskan di sini. Apa fungsi yang kau ketahui yang saya jelaskan mengenai akar? Nah, ibu. Iya. Boleh lebih dari 2. Boleh lebih dari 3. Nanti kalau sudah siap, per kelompok itu ke depan mempresentasikan hasil dari kelompokmu. Nanti nggak sesuai dengan organ pada tumbuhan. Mana tahu nanti Bu suruh yang bunga duluan, makanya persiapkan yang baik. Diskusikan nak sebaik mungkin. Enak, kerjakan per kelompok nak. Oke, lanjut nak, lanjut. Terserah. Mau 2 pun jadi, mau 3 pun jadi. Kalau bisa lebih dari 1 fungsinya. Udah siap semua? Gak usah lama-lama nak. Ingat, apa itu fungsi dari akar? Apa itu fungsi dari daun? Apa itu fungsi dari bunga, batang, dan buah? Oke, diskusikan nak, diskusikan. Ada yang sudah siap? Siap. Kelompok buah udah siap? Belum. Batang? Oke. Diskusikan yang bagus nak. Nama juga tugas kelompok, berdiskusi, musyawarah. Kalau bisa, fungsinya itu lebih dari 1. Fungsi batang lebih dari 1, ya kan? Fungsi buah lebih dari 1. Musyawarahkan lagi.
Udah siap? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah siap semua? Ibu tunggu 5 menit lagi anak. Suaranya, suaramu kecilkan sedikit nak. Sudah siap semua? Sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Oke, itu? Udah? Sana belakang? Banyak lagi nak? Itu nanti hasil dari musyawarah kelompokmu kau presentasikan di depan. Semua berkelompok maju ke depan. Sudah siap kelompok bunga? Kelompok buah sudah siap? Batak? Daun? Akar sudah siap? Oke, kita tunggu 2 kelompok lagi ya nak. Kelompok buah sama bunga. Biar kita konsentrasikan ke depan. Sudah siap? Sudah nak? Sekarang kelompok yang maju ke depan. Kelompok dari siapa yang mau ke depan duluan? Oke, kelompok dari Batak. Tentang. Biar nangkap sama kawan. Yang lain, tengok ke depan. Tengok kawanmu yang menjelaskan hasil dari kelompok mereka. Ini perempuan. Geser lagi, geser ke sana lagi. Sana, geser. Ini bentuknya berapa? Ke situ, geser pojok dulu. Oke. Kena. Yang lain, tengok ke depan. Persiapkan pertanyaanmu mengenai kelompok dari Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batang ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini ada bagian-bagian dari batang, bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada bunga, kedua ada daun, ketiga ada buah, keempat ada batang, dan kelima ada akar.
Fungsi bunga adalah tempat terjadinya penyatuan, penghasil biji tumbuhan, dan alat reproduksi tumbuhan. Yang kedua ada daun, tempat fotosintesis, berperan dari gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaan. Baru ketiga ada buah, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, perlindungan biji yang ada di dalamnya. Terus yang keempat adalah batang, tempat tumbuhnya buah, bunga, dan daun. Yang terakhir adalah batang, menyerap air mineral dan sebagai cadangan makanan. Untuk kawan-kawan kami, adakah yang ingin bertanya? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kau dari kelompok mana ya, Nak? Oke, lanjut. Perkenalkan, saya dari kelompok akar ingin bertanya kepada kelompok batang. Mengapa daun berwarna hijau? Oke, disawarkan dulu, Nak. Apa jawabannya, Nak? Tunjukkan siapa orangnya yang mau menjawab. Jangan ketua aja. Kan masih banyak untuk kelompok yang lain, Nak. Jangan dia aja. Berperan semua dalam kelompok. Sudah jawabannya? Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, Nak, jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok akar, yaitu daun berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Mengapa daun berwarna hijau? Oke, daun berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau. Oke. Dan yang lagi, Nak? Dari teman-teman yang sekalian, adakah yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Nak. Oke, kelompok selanjutnya. Siapa yang mau lagi? Oke, kelompok dari akar ke depan. Posisinya kayak kelompok batang ya, Nak. Berarti ada ketua, ada yang sekretaris spesial untuk menjawab. Yang mana ketua? Oke. Oke, salam ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kau dengarkan. Persiapkan pertanyaanmu satu ke kelompok. Ayo, Nak. Kami dari kelompok akar ingin mempersembahkan presentasi kami. Bagian 1, amatilah gambar dari bagian-bagian tumbuhan berikut. Gambar 1 adalah bunga, dan 2 adalah daun, 3 adalah buah, 4 adalah batang, dan 5 adalah akar. Oke, bagian kedua, Nak. Bagian kedua adalah menuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang sudah ditulis. Bagian 1 adalah bunga. Tempat terjadinya Fungsinya. Fungsinya adalah tempat terjadinya penyembuhan. Yang lain dengarkan, Nak. Selain penghasil biji tumbuhan, alat reproduksi tumbuhan. Yang kedua adalah daun. Fungsinya fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga adalah buah. Fungsinya tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah batang. Fungsinya tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kelima adalah akar, memperkokoh berdirinya tumbuhan dan menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Oke, tanyakan, Nak. Kepada kawan-kawan. Kawan-kawan semua, ada yang ingin bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri, Nak. Pakai salam ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
Oke, diskusikan dulu nak. Apa jawabnya? Mengapa akar sangat penting bagi? Oke. Gak bisa dijawab? Oke. Siapa yang mau menjawab? Enak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Jawabannya adalah karena akar tumbuhan menunjang pertumbuhan tumbuhan secara tidak langsung. Apa tadi? Kurang jelas, buatkan dulu nak. Karena akar tumbuhan menunjang kehidupan tumbuhan secara tidak langsung. Oh, berarti karena dia akar itu menunjang pertumbuhan secara tidak langsung. Oke, tanya apa lagi nak? Ada yang mau bertanya lagi? Kepada kawan-kawan yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nilai plus. Silakan dulu pembahasannya. Oke, selanjutnya kelompok dari apa ibu? Daun dulu nak. Sabar, semua ke depan. Kelompok dari daun, kasih dulu nak. Biar daun-daun dulu sini nak. Oke. Yang lain silahkan duduk ke tempat masing-masing. Dengarkan kawanmu yang presentasi di depan. Persiapkan satu pertanyaan untuk mereka. Are you ready? Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama adalah organ atau bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama bunga, yang kedua daun, dan yang ketiga buah. Yang keempat batang dan yang terakhir adalah akar. Fungsinya, bunga fungsinya organ reproduksi genetik yang menghasilkan buah. Daun tentunya bukan. Daun berfungsi sebagai fotosintesis, yaitu di mana daun akan menyerap matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Buah berfungsi melindungi dan membantu penyebaran biji. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan tempat tumbuhnya daun dan buah. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara ke dalam tanah, menyimpan cadangan makanan serta memperkokoh tumbuhan. Bagi teman-teman kami ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Salam dulu nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Batang ingin bertanya tentang bagaimana cara membuat nafas. Oke, diskusikan dulu nak. Biar dijawab siapa yang mau menjawab. Diskusikan dulu jawab. Tuliskan. Sudah selesai? Oke. Siapa yang mau menjawab? Oke, jawab nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Batang, yaitu tumbuhan terdapat menggunakan stomata atau mulut daun. Ada lagi? Tanyakan dulu nak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Duduk ke tempat masing-masing. Tunggu dulu. Dulu orang itu baru kita lanjut lagi. Siapa lagi? Semua kelas yang belum ini ya.
Bagian tumbuhan yang pertama adalah bunga, dan yang kedua daun, ketiga buah, dan keempat batang, yang kelima akar. Bagian dua, fungsi dari bagian tumbuhan. Bagian fungsi dari tumbuhan sesatu adalah bunga. Fungsinya tempat terjadinya penyembuhan dan penghasilan biji tumbuhan. Yang kedua daun, fotosintesis di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Ketiga buah, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan biji yang ada di dalam buah. Empat batang, tempat tumbuhan daun, bunga dan buah. Kelima akar, menyerap air dan mineral menopang bunga tumbuhan. Untuk kawan-kawan ada lagi yang mau bertanya? Oke, assalamualaikum ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok buah ingin bertanya kepada kelompok buah. Apa yang terjadi jika akar tumbuhan rusak? Apa yang terjadi jika akar tumbuhan rusak? Oke, diskusikan. Siapa yang menjawab? Oke, jawab nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok buah, yaitu satu, tumbuhan tidak dapat menyerap air dan zat hara atau mineral yang baik. Dua, daun menjadi layu karena kekurangan air. Tiga, batang dan daun bisa mengering. Berarti kalau dia akarnya rusak, pertumbuhannya tidak stabil. Ada yang mengakibatkan kelemahan. Kan? Akarnya di bawah rusak. Oke, tutup nak. Bagus sekali. Tutup. Untuk kawan-kawan ada lagi yang ingin bertanya? Pas. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dilihatin. Ingat kita organ tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Buah yang rasanya sangat manis. Oke, kelompok buah silakan ke depan. Ayo ke depan nak kelompok buah. Lurus, yang bagus berdirinya. Oke, kelompok buah, are you ready? Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buah ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Suaranya kecil Pada sedikit. bagian satu, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat beberapa organ pada tumbuhan, yaitu nomor satu bunga, nomor dua daun, nomor tiga batang, nomor satu bunga, nomor dua daun, nomor tiga buah, nomor empat batang, dan terakhir atau yang kelima. Dengarkan kawan, kena ke depan. Setelah kita melihat bagian-bagian dari organ tumbuhan, kita dapat melihat fungsinya, yaitu nomor satu bunga, tempat terjadinya penyerbukan, penghasilan biji tumbuhan, dan alat eksplorasi tumbuhan. Nomor dua daun, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata dan tempat untuk berfotosintesis. Tiga, buah, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji yang ada di dalamnya. Empat, batang, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah atau pendukung berdirinya tumbuhan. Yang kelima atau yang terakhir, memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat mineral atau zat hara dari dalam tanah. Bagi teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya? Saya bertanya, oke. Perkenalkan dirimu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga ingin bertanya kepada kelompok buah, mengapa setiap organ tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda? Mengapa setiap organ tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda? Oke, musyawarahkan nak. Jawabnya. Sudah? Jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Jawabannya karena masing-masing memiliki Fungsi yang berbeda. oke. Ternyata lagi. Untuk teman-teman semua, adakah yang ingin bertanya? Ada lagi yang bertanya? Betul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti semua kelompoknya sudah mempresentasikan hasil musyawarahnya ke depan, ya. Sekarang ibu tanyakan kembali, apa aja itu organ pada tumbuhan? 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Buah. 5. Jika salah satu dari yang 5 ini, dari yang 5 organ pada tumbuhan ini bermasalah, apa yang terjadi? Dia akan mengalami yang namanya kekurangan air, ya kan? Kalau rusak akarnya di dalam, berarti dia nggak menghisap yang namanya air di dalam tanah. Kalau nggak ada yang namanya akar, rusak akarnya, daunnya juga layu. Otomatis perkembangannya tidak stabil, tidak sempurna, tidak ada yang namanya berkembang biakan. Itulah kalau organ salah satunya tidak berfungsi ataupun rusak. Tadi sudah ibu jelaskan 5 organ pada tumbuhan. Yang pertama itu akar. Apa fungsi akar? Menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Apa fungsi dari batang? Memperdongkol tumbuhan untuk berdiri. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga adalah daun. Mengapa daun berwarna hijau? Karena mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Apa tadi fungsi daun? 1. Fotosintesis. Yang kedua, tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Baru organ yang keempat pada tumbuhan yaitu bunga. Tahu bunga? Apa fungsi bunga? 1. Yang kedua, yang ketiga, bunga itu adalah alat reproduksi bagi tumbuhan. Baru yang terakhir adalah buah. Apa fungsi buah? 1. Tempat penyimpangan cadangan bagi tumbuhan. Yang kedua, melindungi gizi. Tadi juga ibu jelaskan ada di situ akar serabut, ada akar tunggal. Kalau dia akar serabut, umurnya itu 1 sampai 4 bulan. Contohnya tadi sudah ada kangkung. Apalagi contoh akar serabut? Padi, tomat, jagung. Yang tumbuhan umurnya cuma 1 sampai 4 bulan. Baru ada akar tunggang. Kalau akar tunggang itu umurnya bertahun-tahun, ya. Ada juga dijelaskan di depan jenis-jenis daun. Apa aja jenis daun? 1. Daun menyirim. 2. Jelengkung. 3. Lurus. 4. Apa contoh daun mencang? Oke.
Bisa dulu nak. Lengkapi tabel berikut berdasarkan pengamatanmu. Ini pakai kotak ya nak. Di sini ada yang namanya organ. Buat cantik. Rangkai ibu di depan lagi. Organ tumbuhan. Buat kotaknya. Fungsinya. Oke. Buah yang pertama, apa organ tumbuhan yang pertama? Akar. Kita mulai dari bawah ya nak. Akar. Fungsinya isi di rumahmu. Buat jadi titik. Baru yang kedua, apa yang kedua? Batang. Nah, fungsinya kerjakan di rumah. Apa organ yang ketiga? Daun. Buat fungsinya. Apa organ yang keempat? Bunga. Oke, bunga. Yang terakhir adalah buah. Buat fungsi buah di sini untuk ini PR di rumah ya nak. Besok ibu nilai. Kalau PR kerjakan di rumah. Buat di buku. Oke. Bagus buat. Pakai biar cantik ya. Udah siap Irfan? Sudah? Udah ibu. Udah siap? Udah ibu. Itu tugasmu di rumah. Berarti kalau tugas di rumah kerjakan di rumah. Sekarang ibu tanyakan dulu mengenai organ pada tubuh. Ada enggak kau nampak di sekelilingmu? Ini kan kearifan nak. Coba tengok di sekelilingmu. Ilmu pengetahuan alam. Belajar tentang alam. Kau bayangkan dulu di rumahmu. Memang ayah lu gitu ya. Kau bayangkan dulu di rumahmu itu. Ada nggak kau nampak di situ? Dia tumbuhan, tapi daunnya tidak berwarna merah. Ada kau nampak? Tadi kan tumbuhan yang dibuat warnanya daunnya hijau. Sekarang ibu tanyakan, ada nggak di sekeliling rumahmu itu yang tumbuhan daunnya itu tidak berwarna hijau? Ada. Apa contohnya? Apa itu contohnya? Pucuk merah itu. Pucuk merah. Dia kan berwarna merah.
Coba kau sebutkan, bayangkan dulu tumbuhan yang berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Apa? Oke, bunga kertas. Satu. Sebuah bunga siapa namanya? What is the name? Ariza, Ibu. Ariza. Oke, Ariza. Ariza. Ayo pikirkan. Siapa be? Siapa lagi? Pariza. Nur Pariza. Iya, Ibu. Nama lengkap ya nak. Nur Pariza. Satu. Siapa lagi? Tumbuhan berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Itu ada buahnya nak. Itu yang di bibitnya kaktus. Ada buah kaktus. Yang warna pink yang kayak buah naga. Bunga mawar. Ada buahnya bunga mawar. Ada yang kecil banget. Ini dia buahnya. Bunga mulai buahnya. Ada nggak bunganya buah? Bunga lidah buaya? Enggak, Ibu. Enggak ada bunganya. Dia berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Cocor bebek, oke. Sebuah siapa namanya? Irfan. Cocor bebek Irfan. Siapa lagi? Oh ibu, Cemara Kipas ibu. Apa nak? Cemara Kipas ibu. Pinus. Siapa namamu? Nadia First ibu. Siapa lagi? Pinus ibu. Pinus berbuah. Dia yang warna coklat itu buahnya nak. Siapa lagi? Dia berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Tahu nggak yang namanya pepaya? Bunga pepaya itu bunga pepaya, dia berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Itu bunganya. Nah, ada kenapa buahnya? Berarti dia tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, ada yang namanya daun, ada yang namanya bunga, ada yang namanya biji. Sekarang tanyakan dulu, apa buah yang tidak ada bijinya? Nanas. Oke, nanas. Siapa namamu? Ada nggak bijinya nanas? Enggak, Ibu. Pisang, Ibu. Ada. Ada itu bijinya pisang. Ada yang hitam di dalam kan? Tahu nggak kau nak semangka? Ya Allah. Mangga ada. Mangga kan yang di dalam itu bijinya ya kan? Oke, nanas. Oke. Mengapa daun berwarna hijau? Ini nanti sebelum ibu masuk besok sama tugasmu, ibu tanyakan dan ibu jelaskan pada hari ini. Siapa yang dapat? Seperti biasa, dapat nilai plus. Dari semua penjelasan ibu, ada yang ditanyakan? Pas? Oke, cukup sekian yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu sudah dengan salam. Assalamualaikum.